Assalamualaikum. Masya Allah, tabarakallah. Masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Oke, apa kabarnya apa kakak semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, ada yang nggak masuk hari ini? Masya Allah, masuk semua? Ya. Oke, keren nih kelas 5A. Oke, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Fika mau minta tolong Abang Adil, silakan pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tepuk semangat. Semangat, semangat, semangat. Semangat, 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 semangat. Allahu Akbar. Oke, siapa yang masih ingat lagu waktu TK-nya? Yang ada hewan di dinding apa namanya? Cicak, Pintar, coba 1, 2, 3. cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap. Berarti kalau dari lagu itu kita memahami bahwa ada apa sih di lagu itu? Hewan apa? Cicak, Berarti yang makan siapa sih? Cicak. Yang makan apa? Nyamuk. Berarti peristiwa makan dan makan. Nah, sekarang Bu Fika mau tanya, siapa yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Yang kalian mengamati lingkungan sekitar. Ekosistem. Sekarang Bu Fika mau yang angkat tangan, itu yang menjawab ya. Ekosistem itu komponennya ada berapa? Berapa? Dua. Ekosistem apa aja? Abiotik dan biotik. Siapa yang bisa menyebutkan apa saja termasuk ekosistem abiotik? Pada Kak? Batu, tanah, udara. Lagi? Cahaya. Air. Yang komponen biotik contohnya? Silakan tuh aja. Hewan, tumbuhan, manusia. Oke, teman-teman untuk yang jawab hari ini. Jadi pada saat kecoa lagi terbang nih, ularnya Snaky namanya. Snaky lapar. Kira-kira bisa nggak Snaky memakan kecoa? Bisa. Tapi nanti kalau kecoa semua dimakan sama Snaky, kecoanya habis nggak? Habis. Habis. Terus gimana dong nanti kalau dia lapar lagi? Cari masalah yang lain. Berarti di dalam peristiwa ini ada peristiwa makan dan dimakan. Kalau Snaky makan kecoa, berarti kecoa tadinya makan apa ya? Banyak banget yang makan sama kecoa ya. Serangga kecil. Ada serangga kecil, ya. Dan makanan yang bisa kita makan juga dimakan sama kecoa ya. Oke. Nah, dia lebih paham tentang bagaimana sih tumbuhan dan hewan mendapatkan makanannya. Bu Fika minta tolong silakan kakak baca lagi buku paketnya dulu. 39 dan 40. Silakan dibaca dulu ya. Untuk menambah pemahaman, tadi yang dibaca tentang apa sih? Di bukunya rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Oke, Bu Fika punya lagu nih. Kita nyanyi dulu sebentar yuk. Ekosistem itu Adalah tumbuhan, timbal balik, dan juga air yang asing. Nah, itu kemarin adalah lagu tentang bagian dari ekosistem, yaitu komponen biotik dan abi. Nah, sekarang lagu yang kedua, lebih ceria lagi nih. Lagu tentang rantai makanan. Mana di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan sama tikus. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati. Rantai makanan, ayo dipelajari. Oke, paham ya sampai sini? Nah, kalian tahu nggak dari sini semua nih, berarti ada peristiwa makan ada yang dimakan dan ada yang memakan. Coba Bu Fika mau ada yang bermain peran, ya. Kelompok mana ya yang suka
kayaknya tuh gerak-gerak kalau lagi belajar. Sekarang kita mau lihat. Yang tadi nyanyi ngerti nggak ya? Kopi kalau sebutin nama ya. Siapakah urutan mereka ini akan menjadi rantai makanan? Kita bikin rantai makanan. Oke, dimulai dari Hazimah. Hazimah kira-kira urutan pertama siapa? Pilih dari 6 orang ini. Urutan pertama siapa dalam rantai makanan? Apakah si rumput ini, belalang ini, atau jamur, ular, atau elang? Siapa Hazimah? Yang pertama. Rumput. Rumput maju. Oke. Yang kedua, Gali. Siapa urutannya? Jamur. Jamur yang kedua. Apakah benar jamur ada di sini? Tidak. Oke. Coba kira, yang kedua siapa yang makan rumput nih? Belalang. Berarti jamur tereliminasi. Silakan. Belalang. Nah, udah benar? Berikutnya, belalang kira-kira dimakan sama siapa ya? Silakan, Saleh. Kata, wih, kau makan bertiga. Oke, sekarang biar makin paham, kita nonton video sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Kita sudah masuk ke tema 5, subtema 2. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Oke, siapa yang ingin menyampaikan? Dari tadi tampilan video, apa saja yang sudah kita dapatkan informasinya? Silakan. Apa ya, Mas Adel? Rantai makanan. Dalam rantai makanan ada apa saja komponennya? Tadi? Apa komponennya? Sawah dan laut. Kalau di sawah biasanya produsennya siapa? Tadi. Padi. Terus rumput. Tapi kalau di perairan atau laut tadi apa tadi? Fitoplankton. Fitoplankton dari tahu apa? Adalah tumbuhan yang berukuran kecil. Kalau kita lihat tumbuhan di sana pohon besar atau kita lihat di sana penang besar, di sana itu di perairan fitoplankton ukurannya sangat kecil karena dia akan dimakan oleh ikan-ikan yang berukuran kecil. Oke? Nah, untuk menambah pengetahuan kakak, Viko akan memberikan lembar kerja ada 3, masing-masing kelompok ya. Udah ada, nanti silakan diskusi. Semuanya bisa memberikan pendapatnya di dalam LKPD ini. Ya, ada yang ditanyakan? Jadilah. Iya, dan isi materi yang kata-katanya juga. Ya. Kasihan dari dokumen berapa? Primer? Kalau sekunder? Kalau final? Berarti yang puncak ya. Udah. Ada kesulitan apa-apa? Apa masukin aja nama, nggak nama semuanya ya. Untuk dari makanan, rantainya boleh nggak? Satu hewan itu menjadi 2 peran, bisa jadi konsumen 1, bisa jadi konsumen 2, bisa nggak? Bisa kan ya? Oke, jadi dia ada nanti di LKP itu dia konsumen 1, tapi di rantai yang lain jadi konsumen 2. Ya. Oke, kita akan dengarkan presentasi dari tiap kelompok. Kita mulai dari kelompok Kira. Saya akan menjelaskan urutan-urutan rantai makanan. Yang pertama itu ada rumput, dia berperan sebagai produsen. Yang kedua itu ada ada jangkrik sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat 1. Yang ketiga ada katak atau kodok yang berperan sebagai konsumen sekunder atau yang disebut konsumen tingkat 2. Yang keempat ada ular yang berperan sebagai konsumen tersier atau konsumen tingkat 3. Yang kelima ada burung elang yang berperan sebagai konsumen final ataupun konsumen tingkat puncak.
Oke. Yang terakhir ada jamur yang disebut dekomposer ataupun pengurai. Berarti ada berapa gambar di situ? 6. 6, dari 6. Sama nggak tadi rumput sebagai produsen? Sama. Kemudian ada belalang sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat 1. Kemudian ada katak sebagai konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2. Dan ada ular sebagai konsumen tersier sebagai konsumen tingkat 3. Dan yang terakhir adalah elang sebagai konsumen final. Dan gambar ke-6 adalah dekomposer jamur. Oke, semua sama? Ya. Oke, teman-teman untuk kelompok Amara. Silakan. Mari lagi ke buku. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang rantai makanan. Oke, teman-teman yang lainnya lihat LKPD yang kedua ya, masih rantai makanan. Oke. Silakan Fadil. Apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Urutan proses di mana energi dan nutrisi berpindah dari satu organisme ke organisme lain dalam sebuah ekosistem. Bagaimana cara produsen membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis? Apa yang dimaksud dengan konsumen yang memakan tumbuhan atau produsen? Apa peran dekomposer dalam rantai makanan, yaitu pengurai? Sebutkan masing-masing satu contoh produsen, konsumen, dan dekomposer. Produsen sama dengan tumbuhan, konsumen kelinci, rusa atau serangga pemakan daun, dekomposer jamur dan bakteri. Oke, dari jawaban kelompok Fadil nomor 1 sampai 5 ada yang berbeda nggak? Atau sama semua? Oke, Flo, nomor berapa yang berbeda? Nomor 5, contohnya ya? Kalau kelompok ini apa contohnya? Oke, kalau Fadil tadi apa? Contohnya yang produsen? Tumbuhan, Tumbuhan, boleh. Tumbuhan, padi termasuk tumbuh-tumbuhan. Kemudian konsumennya? kelinci, rusa atau serangga pemakan daun, Oke, atau herbivora ya. Dan dekomposernya? jamur dan bakteri. Oke, jadi kelompoknya Flora mengambil sumbernya dari teks yang ada, sedangkan kelompok Fadil selain dari teks juga mengambil dari referensi buku dan lainnya. Oke, dua-duanya benar. Tepuk tangan untuk kelompok Fadil. Wah, keren ya. Hari ini kami akan mempresentasikan jaring-jaring makanan. Pertama, dari jaring-jaring makanan ini, pohon buah akan dimakan oleh kupu-kupu dan juga pohon buah akan dimakan oleh semut. Selain pohon buah, produsen lainnya juga ada rumput. Rumput itu akan dimakan oleh belalang. Tetapi belalang bukan hanya makan rumput doang, tapi makan pohon buah juga. Kupu-kupu akan dimakan oleh katak. Semut juga akan dimakan oleh katak. Belalang dan semut akan dimakan oleh laba-laba. Selain dimakan laba-laba, semut juga bisa dimakan oleh kadal. Kadal akan dimakan oleh ular. Dan selain kadal, ular juga bisa memakan laba-laba dan katak. Dan setelah ular, elang akan memakan elang tersebut. Oke, sekarang Bumi mau tanya, dari jaring-jaring makanan itu ada berapa rantai makanan yang kelompok kalian bikin? Misalnya, itu kan tadi ada ini pohon buah dimakan sama ini kan. Nah, terus ini dimakan ke sini, ini dimakan ke sini, berarti ini kan satu rantai makanan. Nah, ini ada berapa rantai makanan? Kita ulang ya. Rantai makanan yang pertama, sama nggak ya teman-teman, boleh cek ya. Rantai makanan pertama apa aja nih? Coba Zia sebutin. Dari Pohon buah, buah dimakan oleh belalang, dimakan oleh laba-laba dimakan, ular, dimakan, elang. Ada yang sama rantai makanannya? Dicek ya. Ada yang beda. Oke, berikutnya rantai yang kedua. Pohon buah, Dimakan semut, semut dimakan, laba-laba, kemudian laba-laba dimakan, ular, ular dimakan, elang. elang. Rantai makanan yang kedua ada yang sama? Oke, ada yang sama. Berikutnya rantai makanan ketiga. Pohon buah Pohon buah, dimakan oleh kupu-kupu,
Dimakan kupu-kupu, dimakan katak, dimakan katak, dimakan ular, dimakan ular, dimakan elang. dimakan elang. Ada yang sama? Sama? Oke, berikutnya. Yang keempat. Rumput dimakan belalang, Iya. dimakan laba-laba, Iya. dimakan ular, dimakan elang. Ada yang sama? Ada yang sama? ular. Oh, iya. Oke, berarti dari jaring laba-laba ini banyak rantai makanannya. Banyak. Artinya satu peran dari konsumen itu satu konsumen bisa memiliki lebih dari satu peran. Kayak tadi ya, ini si semut atau si laba-laba bisa menjadi konsumen 2, bisa menjadi konsumen tingkat 3. Oke, keren banget kelompok ini. Mudah-mudahan kelompok yang lain juga bisa membuat banyak rantai makanan dari jaring rantai yang ada. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Zia. Oke, untuk menambah keyakinan kita udah paham atau belum, kita mau ngadakan kuis. Udah siap? Siap. Kebaca semua? Oke, kita mulai ya. Nomor 1. Oke. Pertanyaannya adalah, ekosistem adalah A. Hubungan timbal balik antara komponen abiotik dan biotik dalam satu wilayah sama. B. Hubungan timbal balik antara komponen biotik dan biotik dalam satu wilayah. C. Hubungan timbal balik antara komponen abiotik dan biotik dalam satu wilayah yang berbeda. D. Makhluk hidup dengan lingkungannya. Silakan dipilih. A, B, C atau D. Pilih dulu. Oke, sudah? Oke, produsen dalam jaring makanan tersebut adalah D ya, kelihatan ya. Apakah A? Kita mau tanya Sofia. Apakah A. ular, B. katak, C. elang, atau D. rumput atau tumbuhan hijau? Sofia, produsen yang mana? D. Kita kunci jawaban Sofia. Apakah benar? Sama semua jawaban dengan Sofia. Oke, siap-siap. Jawab pertanyaan yang kelima. Siapakah yang akan menjawab? Pertanyaan kelima. Konsumen tingkat 1 dalam jaring makanan tersebut. Silakan Rifat. Tingkat 1. Apakah A. tikus belalang? Ini ular ya. Tikus belalang ular. B. elang ayam katak, C. ayam ular katak, atau D. tikus belalang ular? Rifat, jawabannya adalah D. Oke, lanjut. Pertanyaan nomor sebelumnya bonus. Konsentrasi. Oke. Ini. Benar. Oke, kita cek. Oke, pertanyaan nomor 6. Komponen biotik yang terlihat dari ekosistem sawah tersebut adalah A. air tanah, B. batu tanah, C. rumput air, D. rumput bebek. Kenzi, jawabanmu adalah D. rumput bebek. Apakah sama? Oke. Pertanyaan ke-7. Pengurai dalam jaring-jaring makanan adalah? Silakan Zia. Apakah A, B, C atau D? A ini jamur, B elang, C ayam, D semut. Oke. Pertanyaan nomor 8. Siap-siap. Konsumen tingkat 2 dalam jaring-jaring makanan tersebut. Silakan Asadel. Apakah A. elang tikus, B.
Konsumen tingkat 2. Apakah A. elang tikus, B. ular tikus, C. burung gereja ular, atau D. tikus burung pipit? Dan jawabannya adalah B. Oke, kita cek ya. Kita kunci. Ya. Harusnya adalah B ya. Tikus dan burung pipit. Oke, pertanyaan nomor 9. Oke, Putri. Konsumen tingkat 3 dalam jaring-jaring makanan adalah ular dan elang. Kunci ya, B. Yes, Putri benar. Dan soal terakhir. Peran bunga kembang sepatu dalam ekosistem tersebut adalah, silakan Noah. Apa peran bunga kembang sepatu? Sebagai produsen. Oke, dari 1 sampai 10 sampai benar semua. Sampai salah 1, salah 2, salah 2, salah 3 ada. Sekarang Bu Viko mau kita refleksi dulu. Siapa yang memahami pelajaran hari ini? Apa sih yang kalian dapetin dari pelajaran hari ini? Silakan angkat tangan. Noah, apa saja yang kamu pelajari hari ini, Noah? Yang sudah kamu dapatkan hari ini pelajarannya apa aja? Silakan. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Apa bedanya rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Tadi kan temannya maju nih, kelompok kamu nih. Kalau rantai makanan, Makan peristiwa makan dan dimakan hanya dalam satu susunan saja. Kalau jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan? pokoknya produsennya banyak. Produsernya banyak, artinya rantai makanannya lebih dari satu. Oke, Bu Viko rasa cukup pembelajaran hari ini. Oke, tapi sebelum berakhir, satu aja yang ingin maju menyimpulkan hari ini kita belajar apa saja dari awal tadi ya, kita mulai sampai tadi. Silakan, ada yang berani menyimpulkan? Ayo. Ayo silakan. Kesimpulannya untuk berbagi kepada teman-temannya yang lain. Siapa yang mau berbagi? Zia, silakan. Disimpulkan dari awal belajarnya tadi apa saja, kemudian apa yang kamu pahami dari pelajaran tadi. Boleh wakili teman-teman yang lain. Kesimpulannya ya, silakan Zia. Adalah Pegang boleh. Suaranya dikecengin. rantai makanan, Rantai makanan, jaring-jaring makanan, jari-jari makanan. Udah? Di dalam jari-jari makanan ada ada produsen, konsumen, pengurai. Udah. Oke. Terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Abang Kakak luar biasa. Tepuk tangan untuk semuanya dong. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Dan doa kafaratul majlis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, yang rapi barisannya. Oke, Bu Viko akhiri pembelajaran hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.